Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang list ya secara lebih dalam. List, tuple, dig, set, map, dan list comprehension. Kita mulai dari list terlebih dahulu. List merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang dapat diubah atau mutable. Didefinisikan menggunakan tanda kurung siku. Elemen di dalam list ini dapat diubah, yaitu bisa ditambah, dihapus, atau diubah elemennya. Sekarang kita coba praktekkan di Google Colab ya, atau bagi yang pakai lokal PC bisa pakai Jupyter Notebook. Kita coba contoh beberapa list ya, misalnya ada kumpulan data angka. Diawali dengan apa tadi? Ya, dari kurung siku ya. Misalnya ada data dari angka 1 sampai 4 kemudian bisa kita cetak ya. Lalu kalau misalkan kumpulan data ini bukan hanya angka, misal berupa huruf, bisa kita sebut sebagai string. Nah, bisa kita cetak lagi. Kita tambahkan print dulu. Ini kalau kumpulannya berupa data abjad atau data string ya. Kemudian kalau Boolean, apakah bisa? Yaitu data yang hanya berisi true dan false saja. Kalau data Boolean, kita menuliskannya diawali dengan huruf besar ya. True, false, false, true. Kemudian kita cetak. Oke. Sekarang untuk list ini dia bisa juga datanya campuran. Bukan hanya angka saja, huruf saja, atau Boolean saja. Tapi ternyata bisa juga berupa data campuran. Data mix, misal kita kasih nama data mix ya. Ada angka, ada teks, ada juga Boolean. Kemudian kita cetak. Nah, seperti ini. Jadi untuk data list dia diawali kurung kurawal, kemudian data di dalamnya itu bisa setipe, angka saja, string saja, boolean saja, atau campuran. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya ya, bukan hanya menampilkan saja, tetapi kita mencoba akses elemen yang ada di dalam list tersebut. Kita kembali praktekkan lagi. Contoh untuk akses elemen dalam sebuah list ya teman-teman. Misal di data mix ini, saya ingin akses elemen yang pertama. Untuk list, dia itu dimulai. Untuk yang elemen pertama itu dia masuknya bukan indeks pertama tetapi indeks 0 ya teman-teman. Misal saya ingin akses elemen pertama dari data mix. Print elemen pertama. Nah, misalkan seperti ini, data mix berarti kalau elemen pertama adalah
kosong. Maka nanti akan munculnya apa teman-teman? Nah, munculnya angka 1. Sekarang kita coba, kalau saya ingin menampilkan ini dari data string ini, saya ingin menampilkan Tony, berarti kita memanggilnya bagaimana? Lin Tony, dia ini kalau di sini adalah urutan ketiga, berarti merupakan elemen kedua, 0, 1, 2. Elemen kedua ya, elemen kedua dari data string. Ini kalau pakai koma tidak perlu ada spasi ya. Data string 2. Oke, lanjut. Ini adalah akses elemennya. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengupdate elemen tersebut? Misalkan nih, di dalam kumpulan data campuran, yang angka 1 ini ingin saya ganti jadi angka 10. Kita berarti bermainnya ke update elemen ya teman-teman. Ini tadi akses elemen pada list Python. Sekarang kita coba update elemen teman-teman. Update elemen pada list Python. Ini tadi data mix yang pertama ingin kita ganti dengan angka 10. Berarti cukup kita tulis seperti ini teman-teman. Data, data mix, kemudian indeks pertama alias indeks kosong, langsung sama dengan nilainya kita ganti, sel 10. Nah, nanti ketika kita cetak angka yang pertama, data yang pertama bukan lagi 1, tetapi berubah menjadi 10 teman-teman. Nah, ini 10 cireng Joni true. Kalau kita ingin ngubah yang data string misalnya, yang kedua, Anton menjadi Tino misalkan. Nah, ini berarti dia indeks yang pertama ya. Data kedua, indeks pertama. Data string, indeks pertama, si Anton ingin diganti menjadi Tino. Tino. Nah, nanti ketika kita cetak data yang kedua tadi, Anton ini dia akan berubah menjadi Tino. Joni, Tino, Tony, Budi. Selain update elemen, teman-teman, kita juga bisa melakukan operasi hapus elemen. Hapus elemen ya. Jadi dari sini kita mau nambahi hapus elemen, misalkan yang true di data mix ini, indeks yang terakhir ingin kita hapus. Jadi nanti datanya hanya berisi satu Cireng sama Joni. Hapus elemen pada list Python. Untuk menghapus teman-teman, kita bisa menggunakan keyword del. Del, kemudian elemennya apa? Nama elemen data mix. Lalu data yang ingin dihapus, dia indeks ke berapa? Indeks yang terakhir, berarti ini indeks ke-3. Data mix 3. Nah, seperti ini, nanti ketika kita cetak kembali data mix, yang tertampil adalah 3 data saja. Data yang terakhir itu hilang, teman-teman. Oke. Nah, ini tadi akses elemen. Jadi seperti biasa ya, kita ingin indeks yang keberapa. Kalau ada 4 data, berarti indeksnya dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3. Yang terakhir ini indeks 3, yang pertama indeks kosong. Kemudian untuk mengakses, saya tambahkan lagi ya. Jadi ini contohnya kalau yang ini dia list ada
ada 7 datanya. Kita kalau ingin mengaksesnya hanya beberapa saja ya. Contohnya ini sampai angka 5 berarti kita nulisnya untuk angka dari yang kedua ya, indeks pertama. Berarti menampilkan angka 2 sampai 5. Nulisnya list 2 ini, kemudian dimulai dari indeks yang pertama berarti angka 2 dan diakhiri dengan angka 5. 2, 3, 4, 5. Nah, sampai 5 ya teman. 0, 1, 2, 3, 4. Si 5 ini kan dia indeks keempat. Jadi ini yang terakhir, yang indeks kelima itu tidak dicetak teman-teman. Kita tambahkan ya untuk akses. Misalkan yang di sini saya ingin mengakses dari angka 1 sampai 3 saja. Berarti gimana untuk menulisnya? Berarti dari data angka, print data angka 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3 misalkan. Itu berarti kita cetaknya adalah data angka dimulainya, oh 2 sampai 3 aja. Satu kan dia dari 0 ya. 2 dan 3 saja berarti data angka kita mulai dari indeks yang pertama kemudian sampai dengan yang ketiga, 3+1 yang terakhir. Berarti seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, oke, kita running. Nah, jadi munculnya, oh ini 2, 3, 4. Ininya 3 sampai 3 saja. Karena kita hanya yang 2 dan 3 ya teman-teman. 1 sampai 3. Oke, kita lanjut lagi. Untuk update cukup dari indeks yang mana? Tadi udah kita coba ya di kode indeks yang mana yang ingin diubah. Kemudian datanya akan terubah jika itu merupakan list. Kalau ingin melakukan penghapusan, kita pakai keyword delete. Kemudian indeks mana yang ingin kita hapus. Operasi dasar pada list Python ini ada beberapa ya teman-teman, bukan hanya yang tadi saja. Ada len, jadi untuk menulis panjang dari angka itu ya. Panjang dari data di list itu ada berapa? Ini misal ada 4 elemen di dalam listnya, kita tambahkan len, nanti dia akan berisi panjang dari data tersebut, jumlah data dari list tersebut. Kemudian bisa juga melakukan operasi concatenation, penggabungan ya teman-teman. Kalau ada dua list seperti ini, dikasih tanda plus, nanti dia akan digabung menjadi satu. Kemudian bisa juga melakukan perulangan atau repetition. Jadi kalau ada list seperti ini, ada tulisan halo dengan tanda seru, ini kita kalikan 4, berarti ini nanti akan diulang sebanyak 4 kali menjadi list berisi 4 elemen dengan data yang sama. Kemudian membership teman-teman, jadi dia bisa juga mendeteksi apakah data ini ada di list atau tidak. Angka 2 ini misalkan ya, 2 in, apakah ada di list ini atau tidak. Keluarannya nanti berupa true atau false. Kemudian bisa juga melakukan perulangan ya di sini. For, misalkan ini ya, for X in 1, 2, 3. Jadi ini nanti kita akan melakukan pencetakan dari mana data apa saja yang ingin kita cetak, apakah semua yang ada di list ini atau tidak. Kalau kita tidak menggunakan seperti ini kan nanti hasil cetakannya ada listnya. Nah, kalau kita melakukan ulangan kemudian memberikan action dari tiap elemen tersebut, nah ini nanti akan dicetak berupa string biasa teman-teman. For X in 1, 2, 3 print X. Kemudian N sama dengan ini spasi ya teman-teman. Ini kalau kita tidak tulis nanti tetap ya spasi juga. Tapi kalau ini kita ingin merubah ketika looping ya teman-teman antara 1, 2, 3. Nah nanti
pemisahnya apa dari masing-masing elemen itu. Ini misal ingin kita ganti tanda plus, koma, dan sebagainya bisa juga. Indexing, slicing, dan metrik pada Python. Indexing seperti tadi ya teman-teman, ketika kita mengakses elemen, misalnya di sini elemen Python, ini kan dia indeks kedua, itu indexing ya teman-teman. Jadi kita ngambil ke situ. Menghitungnya dari kiri ke kanan, dimulai dari 0, 1, 2. Lalu kalau kita ingin yang pertama ini ingin mengambil si Java ini, kita bisa menulisnya indeks L, ini ya, elemen L bisa L1 atau L1 itu kalau kita ngitungnya dari kiri ke kanan, teman-teman. Tapi kalau kita dari kanan ke kiri, maka -2. Sini -1 itu si Python, si -2 itu si Java. Kemudian bisa juga ditulis dari saya ingin melakukan cetak dari Java dan Python saja, C++ nya tidak diikutkan. Berarti mulai dari indeks pertama, titik dua, kemudian yang terakhir tidak ditulis. Itu nanti data setelah Java itu akan tercetak semua. Function dan metode built-in pada list Python. Di list Python ada beberapa function bawaan yang bisa kita langsung pakai ya teman-teman. Ada CMP, ini awalnya dulu di Python 3, di Python sebelum 3, kalau di Python 3 sekarang sudah tidak ada. Lakukan komparasi antara list yang pertama dan list berikutnya. Kemudian ada len untuk memberikan total panjang list, jadi jumlah elemen di list itu ada berapa, bisa kita pakai len. Max list mencari nilai maksimum dari list, minimum list mencari nilai minimum dari list. Kemudian mengubah tuple menjadi list bisa juga. Jadi kalau nanti teman-teman ada tuple ingin diubah menjadi list, tinggal dikasih list, kemudian tuple. Elemen tuplenya apa? Metode di list Python bisa menambahkan objek pakai append. Bisa juga pengembalian berapa kali objek ada di dalam list pakai count. Terus menambahkan isi suatu sequence ke list, ya list extend apa. Kemudian mengembalikan indeks dari suatu list, bisa pakai indeks. Kemudian memasukkan sebuah objek ke dalam list, bisa list insert, menghapus dan mengembalikan objek. Objek terakhir dari suatu list bisa list pop ya teman-teman. Kemudian melakukan penghapusan objek bisa list remove, list reverse untuk membalik list dari objek yang ada. List sort untuk melakukan sorting, pengurutan pada list tersebut. Sekarang kita masuk ke tuple. Kalau tadi adalah list, ketika kita membuatnya dimulai dari kurung kurawal ya, kurung siku maksudnya. Kalau tuple dia kurung biasa. Bedanya tuple dengan list, untuk tuple ini struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data tidak dapat diubah setelah kita melakukan pendefinisian. Kalau di set tadi kita bisa melakukan pengubahan, di tabel ini kita tidak bisa. Pendefinisiannya menggunakan kurung biasa, sedangkan si list tadi menggunakan kurung siku. Elemen di dalam tabel tidak dapat diubah setelah didefinisikan. Kita coba ya teman-teman. Tabel, bukan list. Oke, tab 1. Untuk tabel dimulainya dengan kurung biasa. Misal kita masukkan nama-nama motor.
Kita lakukan cetak, ini masih normal ya, tidak ada masalah. Kemudian kita coba, ini juga sama ya untuk data angka saja misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kita coba data mix. Oke, sekarang kita melakukan akses elemen pada tabelnya. Saya ingin mengakses Yamaha. Masih sama seperti kita menggunakan list ya teman-teman. Jadi indeksnya dimulai dari 0. Kalau Yamaha berarti dia nanti print tab 1 indeks yang ke 1. Oke, sama. Kemudian kalau misalnya ingin mengakses ini angka 2 sampai 5 saja, berarti dia kan bisa dicetak seperti ini ya teman-teman. Tab 2 mulai dari indeks yang pertama sampai terakhir. Bisa model seperti ini. 2, 3, 4, 5. Atau bisa model yang seperti ini. 0, 1, 2, 3 sampai 4 ini misalkan ya. 1, 2, 3. Nah, berarti kalau hanya 2, 3, 4, 2, 3, 4 kita bisa printnya tab 2 dari 1 sampai 4. Nanti munculnya adalah 2, 3, 4. Oke, akses elemen. Akses elemen tidak ada masalah ya, mirip dengan pakai list. Nah, sekarang kalau kita melakukan update elemen teman-teman. Untuk tabel ini apakah kita bisa melakukan update elemen sesuai yang kita pelajari tadi? Untuk tabel ini kita tidak bisa melakukan pengubahan elemen. Jadi ketika kita sudah definisikan isinya seperti ini, nanti tidak bisa diubah lagi. Kita coba untuk melakukan pengubahan, apakah bisa? Misalkan ini angka yang indeks ke kosong ini aku ganti dengan angka 2, kira-kira bisa tidak? Tab 2 yang indeks kosong saya ganti dengan angka 2. Kita jalankan. Nah, error teman-teman. Tabel object doesn't support item assignment. Jadi, item assignment itu tidak bisa ya teman-teman. Kita tidak bisa melakukan penggantian elemen yang ada pada tabel. Kemudian terkait dengan aksi hapus, apakah kita bisa melakukan penghapusan elemen yang ada pada tabel? Taruhlah di tabel 3 saya ingin menghapus si item hore ini. Apakah bisa? Untuk melakukan penghapusan, caranya sama seperti yang pakai list itu ya teman-teman. Del. Tetapi apakah bisa atau tidak, kita coba dulu. Tab 3 indeks yang pertama. Nah, apakah diizinkan? Nah, ternyata untuk melakukan penghapusan itu juga tidak diizinkan jika menggunakan tabel, teman-teman. Jadi, bedanya tabel dengan list tadi, kalau si tabel kita setelah melakukan pendefinisian item-item di tabel, kita tidak bisa melakukan perubahan, baik melakukan pengeditan ataupun melakukan penghapusan elemennya.
Rasio operasi dasar pada tabel ini mirip dengan yang di list, teman-teman. Ada len untuk menghitung jumlah elemen yang ada pada list. Bisa juga dia melakukan concatenation, penggabungan dari tabel ya, teman-teman. Terus melakukan repetisi, jadi dari elemen ini mau digandakan berapa kali, mirip dengan list ya. Kemudian melakukan membership function, yaitu apakah suatu item ini ada di tabel atau tidak, pengecekan ya. Kemudian bisa juga melakukan iterasi perulangan. Operasi dasarnya mirip dengan list, indexing, slicing, dan metrik pada tabel untuk aksesnya mirip dengan si list juga ya, yang udah kita pelajari sebelumnya tadi. Fungsi built-in-nya juga mirip, dia bisa melakukan penghitungan panjang tabel, mencari nilai maksimum dari suatu tabel jika itu berupa angka ya teman-teman, maksimum, minimum, kemudian merubah. Misalnya kita punya list, kemudian ingin kita rubah ke tabel, itu bisa. Kalau tadi sequence ini bisa list, tabel, atau nanti yang akan kita pelajari lainnya ya, dictionary dan sebagainya. Kalau tadi kita misal punya tabel ingin diubah ke list, berarti di awalnya list kemudian tabelnya apa. Kalau kita punya list kemudian ingin diubah ke tabel, ya ini tinggal tabel kemudian diikuti itemnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke dictionary ya teman-teman. Struktur data tadi yang pertama udah set, kita pelajari tabel juga. Sekarang kita pelajari yang namanya dictionary. Jika di tipe data yang kita pelajari dulu baru disinggung secara umum ya, ini nanti kita akan bahas juga operasi-operasinya. Sama seperti list dan tabel yang kita pelajari. Tadi juga udah kita pelajari operasi-operasi yang bisa dilakukan apa saja. Bedanya antara dictionary dengan list dan tabel yang udah kita pelajari tadi adalah kalau di dictionary indeks-indeksnya itu bisa kita definisikan juga. Jadi tidak harus selalu kosong, satu, dan sebagainya ya. Dia berupa pasangan key value, teman-teman. Untuk pendefinisiannya dimulai dengan kurung kurawal. Jika list dia dimulai dengan kurung siku, tabel dimulai dengan kurung biasa, si dictionary ini dia dimulai dengan kurung kurawal. Sifatnya mutable, mirip dengan list, jadi elemen di dalamnya itu bisa kita tambah, hapus, maupun ubah. Kita coba langsung di kode ya teman-teman. Oke, dictionary misalnya ada dictionary. Indeksnya langsung kita definisikan ya teman-teman. Ya. Nama misalkan, nama John. Kemudian umur 20. Kemudian kita lakukan pencetakan print dix. Kalau seperti ini hasilnya akan seperti apa? Kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman. Indeksnya dia dituliskan juga ya. Kalau kita nulis tanpa indeks, apakah memungkinkan? Kita coba dix 2 misalkan. Nah, ini juga bisa nulis jadi fleksibel ya teman-teman. Bisa ditulis seperti ini, bisa juga ada indeksnya tadi. Hanya saja urutannya jadi tidak tentu kalau kita tulisnya langsung seperti ini.
Johnny, Tino, Tino, Johnny. Dia jadi random ya teman-teman. Sekarang, bagaimana kalau kita melakukan pemanggilan Dix? Misalkan yang ini print Dik nama gitu ya. Berarti nanti yang muncul John. Sedangkan ini ketika tidak ada indeks, bagaimana untuk cetaknya? Apakah bisa kita cetak kosong begini? Oh, ternyata tidak boleh. Jadi malah tidak bisa dipanggil, teman-teman. Oleh karena itu, untuk si dictionary ini kita perlu mendefinisikan I sama value-nya ya, teman-teman. Misalkan ini satu, ini dua, ini tiga. Nah, kalau seperti ini tetap tidak mau karena kita definisikannya berupa string. Nah, kalau seperti ini baru mau teman-teman. Atau ini kita pakai langsung angka saja. Jadi di sini kita cukup satu. Nah, seperti ini bisa juga. Untuk akses elemennya kita bisa memanggil key-nya ya teman-teman. Ini key, ini value. Ini key, ini value. Lalu bagaimana ketika kita ingin melakukan update elemen teman-teman? Update elemen, misal ini namanya John, ingin kita ganti menjadi Johnny. Jadi tinggal kita ganti saja nama seperti ini langsung biasa ya teman-teman. Sama seperti ketika kita mengupdate si list. Bedanya kalau list kan dia key-nya selalu berupa angka ya teman-teman. 0, 1, 2 dan seterusnya. Kalau si dictionary ini tergantung kita mendefinisikan key-nya itu apa. Apakah huruf, angka maupun lainnya. Ini ketika kita cetak di nama, maka munculnya adalah Johnny. Lalu kalau kita ingin menambahkan elemen, nah elemen kita tinggal nulis saja di sini. Misalkan pekerjaan. Pekerjaannya apa? Oh, misalkan programmer. Nah, nanti di sini ketika kita melakukan cetak dictionary akan bertambah elemennya. Bagaimana jika melakukan penghapusan elemen? Penghapusan elemen di sini sama seperti di list juga menggunakan keyword delete, teman-teman. Del. Misal pekerjaan ini udah kita tambahkan tadi ya. Lalu kita ingin hapus kembali. Del dictionary yang ingin dihapus adalah keyword pekerjaan. Ketika kita cetak dictionary, maka si pekerjaan akan hilang. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk fungsi built-in pada dictionary Python, ini mirip juga dengan di list ya. Untuk komparasi, ini sudah tidak ada lagi sama seperti yang sebelum-sebelumnya tadi. Untuk mengetahui banyaknya item atau elemen yang ada di dictionary bisa pakai len, kemudian menghasilkan representasi string dari
data itu bisa pakai str, mengembalikan tipe variabelnya bisa pakai type. Kemudian metode built-in yang ada di dictionary ini bisa melakukan penghapusan elemen di dictionary ya. Jadi dictionary ini ada elemen di dalamnya dihapus semua, itu pakainya clear. Tetapi si dictionary-nya tetap ada ya, hanya saja elemennya kosong kalau kita pakai clear. Kemudian bisa melakukan penyalinan dictionary, bisa juga ini ketika kita ingin membuat dictionary baru dengan dengan key atau kunci dari dictionary sebelumnya ini bisa menggunakan dig from key. Kemudian untuk key melakukan nilai pengembalian atau default itu bisa pakai dixget, kemudian mengembalikan key tertentu yang ada di dictionary untuk mengecek apakah suatu key itu ada atau tidak, dig hash key ya, kemudian key yang ingin dicari, mengembalikan daftar dari pasangan di tabel dictionary ini itu pakai dix item, mengembalikan key pakainya key saja, dig keys, terus melakukan set default key bisa pakai dig set default, melakukan update pasangan kunci di dictionary bisa dig update, mengembalikan nilai di dictionary bisa pakai dig values. Kita udah mempelajari set, list ya, list, tuple, dictionary, dan sekarang kita masuk set. Bedanya dari sebelumnya apa saja sih di set ini? Kalau set, dia struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen yang unik. Jadi bedanya dengan struktur data sebelum-sebelumnya tadi, kalau set ini data di dalamnya itu harus unik. Jadi ketika kita punya beberapa elemen yang sama, contohnya ini ya, ada 52, nanti yang akan dicetak itu hanya satu saja. Pendefinisiannya menggunakan kurung kurawal sama seperti dictionary ya. Bedanya kita tidak mendefinisikan key-nya. Elemen di dalamnya bersifat unik. Bisa kita coba. Misal myset pakainya kurung kurawal tetapi tidak mendefinisikan key. Key-nya udah auto ya teman-teman. Print my set. Nah ini. Kemudian dia juga menjadi terurut ya. Kita tambah lagi coba. Oke, jadi terurut dan angka yang ganda dia menjadi hilang. Bagaimana kalau berupa abjad? Nah, jadi untuk abjad dia tidak terurut ya teman-teman. Tetapi ketika ada yang ganda, dia hanya muncul sekali saja. Sekarang bagaimana kalau misalnya berupa teks ya teman-teman. Teks nama orang misalkan kita tulis Antonnya ada dua, Anton, Joni, Zudi, Budi. Nah, ini untuk
Anton juga munculnya sekali saja. Anton, Joni, Zuhdi, Budi. Tetapi untuk urutannya tidak terurut ya, teman-teman. Random. Hanya yang angka tadi. Tapi kalau angkanya lebih besar, coba. Seperti ini apakah masih tetap terurut? Oh, ternyata tidak terurut juga, teman-teman. Hanya kalau angkanya 1 sampai 10. Nanti kalau lebih dari itu random juga. Tetapi yang ditampilkan itu selalu unik. Jadi kalau ada data ganda yang ada di set, dia nanti hanya akan ditampilkan sekali. Metode built-in yang ada pada set Python, ini ada banyak ya teman-teman, bisa untuk melakukan penambahan pakai add, menghapus keseluruhan anggota yang ada di set itu pakai clear, melakukan penyalinan pakai copy, melakukan operasi selisih antara dua set jika setnya ada dua pakai difference, menghapus anggota set lain yang ada di set sekarang, itu bisa pakai difference update, menghapus satu anggota dari set bisa pakai discard, melakukan operasi irisan antara dua set pakai intersection, mengupdate anggota yang menjadi irisan dari dua set pakai intersection update, dan fungsi-fungsi lainnya. Tadi kita udah mempelajari list, tuple, dictionary, set. Sekarang kita akan belajar tentang map, teman-teman. Map ini juga merupakan fungsi bawaan dari Python yang digunakan untuk menerapkan fungsi tertentu ke setiap elemen dari iterable. Iterable itu maksudnya bisa list, bisa tuple, bisa dictionary, dan sebagainya. Sintaks di map ini ditulis dengan map, function, dan iterable-nya. Iterable itu seperti tadi ya, bisa berupa list, tuple, set, dictionary, maupun objek lainnya yang bisa diulang ya teman-teman. Dari map ini nanti kita bisa konversi lagi mau menjadi bentuk list, tuple, maupun lainnya. Variasi dari fungsi map. Kita bisa menerapkan fungsi ke dalam list, menggunakan fungsi lambda, menerapkan fungsi ke beberapa list, menggabungkan map dengan fungsi bawaan, kemudian bisa juga menerapkan fungsi pada list of dictionary. Sekarang kita pelajari yang menerapkan fungsi ke list terlebih dahulu. Ini def belum kita pelajari secara penuh ya, ini hanya kita ambil sekilas saja. Untuk lebih detail terkait function, kita pelajari di bab function. Ini tentang map, kita belajar menerapkan fungsi ke list. Oke, untuk mendefinisikan sebuah fungsi itu bisa pakai def, teman-teman. Akan kita pelajari lebih lanjut ketika kita belajar khusus di bab function. Def, misalkan kita ingin menghitung pangkat 2 dari suatu elemen. Jadi returnnya adalah pangkat itu pakai bintang 2 kali. Kalau pakai sekali itu namanya adalah perkalian biasa. Kalau kita pakai pangkat, pakai bintang 2 kali. Ya, misalnya kita punya list 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari list ini kita ingin mempunyai return berupa pangkat dari masing-masing bilangan ini. Nah, kita bisa menulis, misal kita simpan hasilnya nanti di result menggunakan function map ini ya teman-teman. Si map, kemudian ini adalah function untuk mengubah elemen di masing-masing list ini supaya dia nanti menjadi kuadrat. Jadi map fungsinya ini kita panggil square. Kemudian apa yang ingin kita masukkan ke square ini, yaitu berupa list ini teman-teman. My list. Oke, nah sekarang
kita cetak. Ketika kita cetak langsung, apakah nanti akan keluar hasilnya? Hasilnya berupa objek seperti ini, teman-teman. Map objek yang tidak kelihatan. Supaya kelihatan, caranya bisa dengan mengubah ini, hasilnya itu ke dalam list, teman-teman. List atau tabel atau dictionary. Nah, ini result list. Caranya, misal kita ingin mengubah ke list, kan tinggal list, kemudian di sini resultnya. Nah, dengan seperti ini maka dia akan berupa list dan isinya adalah kuadrat dari masing-masing angka di MyList. Sekarang kalau kita menggunakan namanya fungsi lambda. Ini tadi kita menggunakan function yang kita definisikan sendiri. Yang kedua kita bisa menggunakan namanya fungsi lambda. Kalau menggunakan fungsi lambda, kita masih pakai yang MyList ini ya teman-teman. Ini kita pakai nama variabel lain untuk menyimpan yang ini, fungsi lambda ini. Misalnya kita kasih nama result 2. Hasilnya tetap sama, nanti kita ubah ke bentuk list. Pakainya map juga, kalau yang tadi map, terus kita pakai function square. Nah, ini kita tidak pakai function square itu, tetapi langsung kita definisikan di sini sendiri. Nanti ketika ada mylist, mau diapakan. Nah, di sini kita pakai namanya lambda. Lambda kemudian untuk menyimpan hasilnya kita bisa pakai X misalkan. Terus actionnya adalah apa? X bintang X misalkan seperti ini. Kalau seperti ini berarti si itemnya dikalikan dengan dirinya sendiri atau bisa juga langsung seperti ini ya, kuadrat pangkat 2 gitu ya. Lalu sama seperti ini, mylistnya kita masukkan lagi. Nah ini ketika kita cetak, hasilnya adalah sama. Bisa pangkat 2 gini atau dikalikan dengan dirinya sendiri. Hasilnya adalah sama, teman-teman. Itu kalau menggunakan fungsi lambda. Jadi kita tidak mendefinisikan function tersendiri, tetapi langsung kita masukkan di sini ya. Lambda X merupakan penampung dari operasi yang kita lakukan. Cara yang lain yang ketiga adalah menerapkan fungsi ke beberapa list. Misal kita punya ada list yang pertama berupa kita isi misalkan angka 1, 2, 3, ada list lagi angka 2, ada 4, 5, 6 isinya. Kemudian kita ingin membuat list baru yang berisi dari penjumlahan masing-masing list ini. Jadi nanti list yang dihasilkan itu menjadi 5, 7, 9. Jadi penjumlahan dari masing-masing item di list angka 1 dan list angka 2. Caranya, misal kita kasih nama sum angka, sama ya, output terakhirnya nanti berupa list. Kemudian mapping kita pakai lambda aja, lambda untuk melakukan penyimpanan ya. X, Y. Y merupakan penggabungan dari X dan Y ya teman-teman. X-nya itu yang atas, Y-nya yang bawah. Dari mana listnya ada dua, angka 1, angka 2.
Sekarang kita cetak. Nah, hasilnya adalah 579. Seperti itu, teman-teman. Lambda X, Y menampung dari ini, X plus Y ini. Hasilnya adalah list berupa 579. Kemudian ada lagi operasi yang lain menggabungkan map dengan fungsi bawaan. Misalkan kita pakai atau kita definisikan yang lain aja, numbers tetapi berupa string, teman-teman. Kita cetak dulu. Ini dia berupa string ya, teman-teman. Kemudian kita ingin melakukan pencetakan dari string ini menjadi angka biasa, angka integer. Ini kita bikin list, map, nanti outputnya berupa integer dari angka string. Nah, ini memakai fungsi bawaan dari Python-nya. Maka nanti ketika kita cetak, dia akan berupa angka biasa, bukan lagi string, teman-teman. Kemudian ada lagi menerapkan fungsi pada dictionary, ya, teman-teman. Jadi kita perlu menyiapkan sebuah dictionary dulu, misalkan dictionary tentang orang ya. Orang dia memiliki nama dan umur. Array of dictionary aja. Sini pakai. Oke. Nama yang pertama misalkan Alice. Umur 20. Ini kita masukkan, balikkan sini lagi. Kita pisahkan dengan koma. Oke, sudah. Kemudian kita buat sebuah function ingin mendapatkan namanya saja gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan membuat list baru menggunakan mapping sama seperti sebelumnya tadi ya, yang awal tadi kita juga dari fungsi yang dibuat sendiri. Ini get nama, kemudian list of dictionary-nya people. Maka nanti akan dihasilkan list yang berisi nama-nama saja. Forgot koma. Oh iya, ini kurang koma.
Nama list map must have at least two argument. Oke, nah seperti ini teman-teman. Alice, Budi, Charlie. Sekarang ini tadi udah kita pelajari terkait map. Kita masuk ke bahasan berikutnya yaitu list comprehension. List comprehension ini merupakan cara singkat untuk membuat list baru ya. Jadi hanya dengan satu baris saja. Format penulisannya adalah variabel targetnya, kemudian return atau kembaliannya pakai for perulangan yang udah kita pelajari di bab perulangan ya teman-teman. For item in iterable. Contohnya kalau kita tidak menggunakan list comprehension, itu kan kita pertama definisiin dulu list. Kemudian list ini dia list kosong ya teman-teman. Kemudian for i in rank 10 berarti ini ingin mencetak angka dari 0 sampai 9 ya. List append i, kemudian print list. Nah, kalau kita pakainya list comprehension, kita bisa nulisnya langsung seperti ini. List, kurung buka, ini untuk menampung return dari action ini ya teman-teman. For i in range 10 ini. Nanti dia ditampung di i sini. Hasilnya ini berupa list yang sudah berisi dari angka 0 sampai 9. Bisa kita coba dulu. Cara yang pertama tidak menggunakan list comprehension. Pertama define list kosong. Kemudian for i in rank 10. Ketika ketika ada item baru nanti akan kita tambahkan ke list tersebut ya teman-teman. Jadi pakai fungsi bawaan append. Kemudian kita cetak listnya. Ini adalah cara biasa yang tanpa menggunakan list comprehension. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan list comprehension? Jadi kita tinggal nulis saja list. List itu dimulai dari kurung siku. I ini untuk menyimpan hasil dari perulangannya. For i in ring 10. Kemudian kita cetak list lagi. Ini kita kasih nama list 2 saja supaya beda dengan yang atas. Hasilnya apakah sama? Sama, teman-teman. Terus misalkan kalau pakai list comprehension ini kita ingin membuat list angka kuadrat, teman-teman. Ya, tinggal ditulis saja. List kuadrat. List itu dimulai dari kurung siku. Kuadrat bisa pakai begini ya, teman-teman. Ini atau pakai begini, bintang pangkat 2. For i in rank 10. Nah, bisa seperti itu. Bisa juga di list comprehension itu kita menggunakan conditional, teman-teman. Misalkan kita hanya ingin melakukan kuadrat untuk bilangan genap saja. Nah, bilangan genap itu kita bisa menggunakan kondisi ya. List kuadrat
berat genap misalkan seperti itu. List dimulai dari kurung kurawal ya, sama seperti di atas tadi. For I in ring 10. Jadi dari angka 0 sampai 9 akan kita kuadratkan. Nah, tetapi kita perlu tambah kondisi lagi karena yang ingin kita kuadratkan hanya yang bilangan genap saja. Maka kita tambahkan if I modulo 2. Jadi kalau bilangan itu di mod 2 sama dengan kosong, itu berarti hanya bilangan genap saja yang nanti dilakukan proses kuadrat. Print list kuadrat genap. Nah, jadi yang dikuadratkan hanya yang genap-genap saja, teman-teman. Bagaimana kalau kita membuat list yang berisi nilainya sama atau nilai konstan? Oke, misalkan ini kita nilainya kayak names gitu aja ya. Names misalkan kopi. Kopi ingin kita cetak berapa kali? 5 kali misalkan. For X in rank 5, T, dia akan dicetak kopi, teman-teman. Bisa juga list of comprehension ini digunakan untuk memecah dari suatu kalimat menjadi karakternya atau menjadi abjadnya, teman-teman. Misal kita punya kalimat belajar Python. Lalu kita ingin ini dari belajar Python ini menjadi karakter. Jadi nanti B, E, L, dan sebagainya. Itu yang berupa list. List, ingat list. Jadi dia kalau list itu dimulai dari kurung siku, char. Ini untuk menyimpan hasil dari fungsinya, fungsi di list of comprehension ya. Jadi for char in sentence. Jadi karakter yang ada di sentence nanti disimpan di char ini. Nanti akan menjadi pecah-pecah, teman-teman. Dari belajar Python menjadi BE dan sebagainya. Bisa juga dari list of comprehension ini untuk membuat matrix. Misal kita ingin membuat matrix 3 kali 3 yang berisi item 0. Kita namakan matrix array 2D. Ini untuk bikin matrixnya kurung siku awalan untuk list, kemudian kurung yang kedua untuk matriksnya. Kosong ya, for, karena ini bisa kita pakai underscore ya teman-teman, karena tidak memperdulikan indeks ya, underscore in rank 3, jadi dari 0 sampai 2. Perulangan 3 kali, kita tidak memandang indeks gitu ya, jadi nanti dia akan berupa matrix sebanyak 3 kali. Ini nanti berupa matriksnya ya. Jadi satu, ini yang ke satu, nanti terus sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita perlu ada for lagi. For in rank 3. Kita cetak. Ini kita buat garis baru lagi aja. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Matriks tetapi dia sampingan gini ya.
metrik 3 kali 3. Ini anggap aja ini berada di bawahnya, tetapi dia kecetaknya nyambung. Misal lagi, misal kita buat metrik identitas, teman-teman. Matriks identitas 3 kali 3. 3 kali 3. Jadi yang pertama, metrik identitas itu kan ada satu ya. Masing-masing baris satu di kiri, satu di tengah, satu di pojok kanan. Jadi dia nanti akan bernilai satu jika perulangannya itu yang pertama itu sama ya. Indeks ke nol sama. Jadi kita pakai if i sama dengan j, maka nanti outputnya satu, else dia kosong for j in ring 3. Itu untuk metriknya. Kemudian ini dilakukan sebanyak 3 kali. Cetak. Nah, seperti ini jadi metrik identitas. Ini anggap saja turun di bawahnya gitu ya teman-teman. Karena memang dia kecetaknya seperti ini. Mendatar. Tapi kita anggap ini ada di bawahnya. Tapi kalau kita menggunakan library teman-teman namanya NumPy, nanti tampilannya dia sudah akan turun sendiri. Asal kita membuat metriknya menggunakan library namanya NumPy. Itu lebih mudah ya. Tetapi kalau kita pakai library perlu sebelum melakukan coding ada namanya import, import library, kemudian nama library-nya kita persingkat ya. Biasanya NumPy ini disingkat pakai NP teman-teman. Metrik NP dot array. Kemudian metriknya itu apa saja langsung ditulis di sini. Ada yang keliru. Oh, ini kurang kurang satu lagi. Nah, jadi tampilannya seperti ini langsung teman-teman. Kalau kita pakai library NumPy. Baik, kira-kira itu yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.